Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Bapak-bapak sekalian, apa kabar semuanya? Saya mau memberikan kabar gembira buat bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian yang hadir di tempat ini. Kabar gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Hadis yang semua kita hafal insyaallah. Tidak ada satu kaum yang berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah. Kita malam ini berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah. Apa yang kita baca malam ini? Kitabullah, Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Dan mempelajari Al-Quran. Di antara mereka saling mempelajari Al-Quran. Kabar gembira apa yang disampaikan oleh Nabi? Illa wa nazalat alaihimus sakinah. Akan turun ketenangan. Kita sangat berharap pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Sakinah turun pada kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dirahmati oleh Allah tidak akan diazab. La yudkhilu ahadukum al-jannah bi'amalihi. La yadkhulu ahadukum al-jannah bi'amalihi. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga dengan modal amalannya. Wala anta ya Rasulullah. Tidak juga engkau wahai Rasulullah. Wala ana. Bahkan aku pun tidak. Walakin taghammadani Allahu bi rahmatihi. Namun Allah telah memberikan rahmatnya kepadaku sehingga aku masuk surga. Dan Nabi menjanjikan rahmat Allah akan turun terhadap satu kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah dalam masjid mempelajari Al-Quran. Wa haffathumul malaikah, dan dikelilingi oleh malaikat. Siapa malaikat? Makhluk yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah berbuat maksiat. Makhluk paling mulia mengelilingi kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah banggakan di hadapan makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita terakhir duduk di masjid Allah mempelajari Al-Qur'an? Sudah lama. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di sini. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Allah memberikan kepada kita banyak kebaikan malam ini. Apa itu? Ini biar. Allah Subhanahu wa taala malam ini menganugerahkan kepada kita banyak sekali kebaikan. Kebaikan pertama, Allah kumpulkan kita di tempat yang paling Allah cintai. Ahabbul biqa ilallah al-masajid wa abghaduha al-aswaq. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Malam ini kita dikumpulkan di tempat yang paling Allah cintai. Kebaikan pertama. Kebaikan kedua, berkumpulnya kita malam ini
untuk mengkaji sebaik-baiknya kitab yang diberkahi. Tidak ada kitab yang diberkahi kecuali Al-Quran. Allah mengatakan kitabun unzila ilaika mubarakun. Al-Quran itu adalah satu kitab yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad. Kitab ini diberkahi, satu-satunya kitab yang diberkahi oleh Allah sampai hari kiamat, Al-Quran. Malam ini kita mengkajinya. Kebaikan yang ketiga, Nabi SAW mengabarkan bahwasannya orang yang belajar Al-Quran adalah sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya manusia. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik Al-Quran, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Masya Allah. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku. Tabaraka maha berkah. Dan kita akan mengkaji surat ini. Apa surat yang dimulai dengan kalimat Tabarakalladzi biyadihil mulk? Surat Al-Mulk yang ada di awal juz 29. Surat Al-Mulk adalah surat Makkiyah. Masih ingat dengan istilah surat Makkiyah? Siapa yang masih ingat? Apa yang dimaksud dengan surat Makkiyah? Surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, walaupun turunnya di luar Mekah, dinamakan surat Makkiyah. Sebagian ulama mengatakan Makkiyah menurut kesepakatan ulama. Sebagian ulama menukilkan ijma' bahwasanya surat Al-Mulk ini adalah surat Makkiyah. Tidak ada perbedaan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan memuji dirinya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelum masuk ini, saya mau memberi muqaddimah sedikit tentang surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, inna suratan minal Qur'an 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Sungguhnya dalam Al-Quran ada satu surat, jumlah ayatnya 30, akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya sampai Allah mengampuni orang tersebut. Tabarakalladzi biyadihil mulk, kata Nabi SAW. Yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nabi menamakannya dalam hadis ini dengan surat Tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Ini nama pertama, surat Al-Mulk, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, diambil dari ayat pertama. Nama kedua, dan ini adalah nama yang paling masyhur, disebutkan dalam kitab tafsir dan dalam kitab hadis, yaitu surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk, nama yang kedua. Ini nama yang paling populer. Diambil dari salah satu kata yang terdapat pada ayat pertama, yaitu Al-Mulk. Nama yang ketiga di antara nama-nama surat ini, Al-Mani'ah. Surat Al-Mani'ah. Apa makna Al-Mani'ah? Mencegah. Berasal dari kata mana'a yamna'u, maknanya adalah mencegah. Maksudnya apa? Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya surat ini mencegah seorang hamba dari azab kubur. Ayat ini bisa menyelamatkan, atau surat ini bisa menyelamatkan seorang hamba dari azab kubur, sehingga surat ini dinamakan Al-Mani'ah.
Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna nusammihi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mani'ah." Dahulu kami menamakan surat ini, surat Al-Mulk ini, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Al-Mani'ah. Dan di antara nama yang lain adalah Al-Waqiyah, surat Al-Waqiyah. Dan di antara nama yang lain lagi surat Al-Munjiyah. Jadi surat ini memiliki banyak nama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak. Allah memulai surat ini dengan kalimat tabaraka. Apa makna tabarak? Berasal dari kata barokah. Apa makna barokah? Berkat. Kalau dalam bahasa Indonesia jadi berkat. Oh, makanan yang kita dapat dari acara. Itu berkat makna yang lain. Ya. Barokah atau berkat di sini punya dua makna. Makna yang pertama adalah an-numu waz-ziyadah, tumbuh dan berkembang. An-numu waz-ziyadah. Ini makna pertama. Makna yang kedua, kalimat barokah adalah kasratul khair wa ziyadah, thubutul khair wa dawamuhu. Atau kasratul khair wa dawamuhu. Banyaknya kebaikan dan terus-menerus kebaikan itu ada. Ini makna barokah yang kedua. Jadi harta yang diberkahi itu adalah harta yang tumbuh dan berkembang dan menimbulkan kebaikan yang banyak. Ya, makna harta yang diberkahi. Kita sering berdoa, semoga hartanya berkah. Semoga pernikahannya berkah. Apa makna berkah? Harta berkah yaitu harta yang tumbuh dan berkembang dan mengakibatkan kebaikan yang banyak. Kalau harta disimpan tidak bisa mengakibatkan kebaikan, ini bukan harta yang berkah. Harta yang disimpan terus tidak dibuat untuk menolong fakir miskin, tidak dibuat untuk menolong tetangga, orang yang kesusahan, tidak bisa menimbulkan kebaikan. Jadi ini harta tidak berkah. Karena makna berkah adalah banyaknya kebaikan dan terus-menerus kebaikan itu ada di situ. Ini makna berkah, barokah. Tabaraka berasal dari kata ini. Jadi apa makna tabaraka? Yang banyak kebaikan, maha berkah. Siapa yang dimaksud? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi keberkahan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin berkah, hidup kita ingin berkah, keluarga kita ingin berkah, harta kita ingin berkah, ilmu yang kita pelajari ingin berkah, maka mintalah kepada Zat yang memiliki keberkahan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mendapatkan keberkahan? Cara mendapatkan keberkahan yang pertama adalah dengan melakukan semua amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah suatu amalan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan amalan tersebut akan mendatangkan keberkahan. Yang kedua, keberkahan itu ada di nama Allah. Banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarakasmu rabbika
Dzil jalali wal ikram. Maha berkah nama Rabbmu yang maha agung dan maha terpuji. Keberkahan ada pada zat Allah, keberkahan ada pada nama Allah. Kalau keberkahan ada pada nama Allah, maka hendaknya kita memperbanyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, namun hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama, namun maknanya benar. Secara sanad dhaif, namun secara makna benar, diakui kebenarannya maknanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzi balin la yubda bi bismillah fa huwa aktsar." Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan nama Allah, maka terputus. Terputus dari apa? Terputus keberkahannya. Karena nama Allah itu membawa keberkahan. Dan menghindarkan diri kita dari semua kemudaratan. Di samping membawa keberkahan, juga menghindarkan diri kita dari semua kemudaratan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah yang tidak akan ada yang bisa memudaratkan sedikit pun apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan apa tidak bisa memudaratkan? Dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berkah dan menghindarkan kita dari kemudaratan. Makanya banyak sekali adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimulai dengan menyebut nama Allah. Adab dalam rumah yang diajarkan oleh Nabi banyak sekali yang dimulai dengan menyebut nama Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, "Idza dakhala ahadukum al-bait fa dzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi." Apabila salah seorang di antara kalian masuk rumahnya, kemudian dia menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan menyebut nama Allah, qala syaitan, maka syaitan yang tadinya siap mengganggu di rumah tersebut akan berkata kepada teman-temannya, la mabita lakum wala asya. Malam ini kalian tidak bisa nginap di rumah ini. Malam ini kalian tidak bisa makan di sini. Apa sebabnya? Karena penghuninya mengucapkan bismillah nama Allah, menyebut nama Allah. Wa idza dakhala wa lam yadhkur ismallah inda dukhulihi. Kalau dia masuk tanpa mengucapkan nama Allah ketika masuk rumahnya, qala syaitan adraktumul mabit. Syaitan akan berkata, malam ini kalian bisa menginap di sini. Jadi tidurnya ditemani oleh syaitan. Bagaimana rumahnya bisa berkah? Tidurnya ditemani oleh syaitan. Bagaimana tidak mudarat? Bagaimana rumahnya tidak ribut? Syaitan ada di situ. Wa idza dakhala wa lam yadhkur ismallahu inda ta'amihi. Kalau dia tidak menyebut nama Allah ketika makan, qala syaitan adraktumul asya. Maka syaitan akan berkata, malam ini engkau bisa makan di sini. Makan bersama dengan syaitan. Bagaimana makannya bisa diberkahi? Benar, Masya Allah. Nama Allah adalah nama yang sangat diberkahi. Ketika seorang suami berhubungan dengan istrinya, apa yang diajarkan oleh Nabi? Doa apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?
Bismillah awalnya. Dimulai dengan menyebut nama Allah. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah syaitan dari kami, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Kau rezekikan kepada kami. Keluar rumah juga demikian. Nabi mengajarkan kepada kita mulai dengan basmalah. Barang siapa yang keluar rumahnya, kata beliau, kemudian dia berkata Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, maka akan turun malaikat pada orang ini, akan berkata kepada orang ini, Hudita, engkau mendapatkan petunjuk karena engkau keluar dengan menyebut nama Allah. Wa kufita, dan semua urusanmu akan dicukupi. Fatanaha anhu syaitan, maka syaitan akan lari dari dia. Bagaimana hidup mau diberkahi kalau lu selalu lupa menyebut nama Allah? Keberkahan hidup kita ada bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah zat yang di tangannya al-mulku, kerajaan. Di sini ada faedah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan di ayat ini bahwasannya Dia memiliki tangan. Karena Allah firman biyadihi, di tangannya. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menetapkan adanya tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat, Allah menetapkan tangan. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahud berkata tangan Allah terbelenggu. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Allah bantah mereka, bahkan tangan Allah terbentang luas. Allah memberikan infak kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah menetapkan adanya tangan bagi dirinya. Namun tangan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan tangan kita. Tangan Allah maha sempurna, tidak ada kekurangan, berbeda dengan tangan kita. Sama-sama punya tangan, namun hakikatnya beda. Tabarakalladzi biyadihil mulk, maha suci zat yang di tangannya al-mulk, kerajaan, kepemilikan, semua kerajaan, semua kepemilikan di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua kerajaan, kekuasaan dan kepemilikan adalah kepunyaan Allah dan berada di tangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan akan mencabut itu dari siapa yang Dia kehendaki. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka amman tasha. Katakanlah, Allahumma, ya Allah, malikal mulki, Engkau adalah maharaja, raja di antara raja, di atas raja, raja segalanya. Tu'til mulka man tasha, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka amman tasha, dan Engkau ambil kerajaan kekuasaan itu dari siapa yang Kau kehendaki. Barang siapa yang sekarang diberikan kekuasaan sedikit dari kepemilikan kerajaan, ingat bahwasanya itu adalah kepunyaan Allah. Allah kapan saja bisa Dia mencabutnya dari kita dan akan menyerahkannya kepada orang yang lain. Kalau di sini, kalau kita menyadari
bahwasannya keberkahan itu ada di tangan Allah, bahwasannya kerajaan, kekuasaan itu ada di tangan Allah, dan Allah akan memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Kalau kita memahami ini, maka hendaknya kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tidak bermaksiat, karena keberkahan itu tidak akan didapati dengan maksiat. Allah tidak akan memberikan keberkahan kepada ahlul ma'asi, ahlul maksiat. Kalau kita sadar berkah itu ada di tangan Allah, maka kita mencarinya dengan cara yang bukan maksiat. Cari dunia dengan cara yang disyariatkan, bukan dengan cara yang mengandung unsur haram. Selamanya tidak akan diberkahi. Makanya riba, apa yang Allah katakan, riba tampaknya menghasilkan banyak harta. Kita meminjamkan sedikit uang, baliknya lebih banyak. Secara hitungan matematika akan mengembangkan harta. Namun tidak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan hancurkan harta riba karena maksiat. Keberkahan tidak akan didapati dengan kemaksiatan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Dia terhadap segala sesuatu maha kuasa. Kenapa ayat ini ditutup dengan kalimat ini? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini Allah menyebutkan dua hal. Yang pertama, Allah menyebutkan bahwasanya kerajaan ada di tangannya. Yang kedua, Allah mengatakan Dia maha mampu terhadap segala sesuatu. Dua hal ini apabila digandengkan menunjukkan bagaimana sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerajaan di tangannya, dan Dia maha mampu terhadap segala sesuatu. Ini menunjukkan bagaimana sempurnanya kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang raja, dia raja, memiliki kerajaan, namun dia tidak bisa mengatur rakyatnya. Pemerintahan bukan ada di tangannya. Ada tidak yang seperti ini? Dia raja, namun tidak bisa memerintah rakyatnya. Ada apa tidak? Ada. Ratu Inggris, Raja Perancis, pemerintahannya dikendalikan Perdana Menteri. Dia tidak memiliki kuasa di situ. Hanya seorang raja memiliki kerajaan, tapi tidak memiliki kekuasaan. Ada yang memiliki kekuasaan, tapi dia bukan raja. Perdana Menteri bukan raja, tapi dia memiliki kekuasaan pemerintahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian. Allah memiliki kerajaan dan Dia maha kuasa. Subhanallah. Karena ayat ini ditutup dengan kalimat seperti ini untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan di antara kekuasaannya, Allazi khalaqal mauta wal hayata. Di antara kekuasaan Allah adalah Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dia yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Siapa yang mampu menciptakan ini? Raja mana yang mampu? Yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Namrud ketika Nabi Ibrahim berdakwah mengajak kepada tauhid, ditangkap oleh Raja Namrud. Ibrahim berkata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Alam tara ila alladzi haja Ibrahim
Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Tidakkah kau melihat terhadap orang yang membantah, adu argumen dengan Ibrahim ketika Allah memberikan kerajaan kepada dia, yaitu Namrud. Idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Ketika Ibrahim berkata, Rabbku yang menghidupkan dan yang mematikan. Qala ana uhyi wa umiit. Dia berkata, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dia ambil dua orang di antara rakyatnya. Satu dia bunuh, satu dia biarkan. Ini saya bisa mematikan dan saya bisa menghidupkan. Bukan ini yang dimaksud. Dia mengira menghidupkan dan mematikan dengan cara seperti itu. Satu dibunuh dan satu dibiarkan hidup. Bukan ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala khalaqal mauta wal hayat, menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Jadi kematian itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Sebagaimana kehidupan itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ada. Kematian itu ada. Kehidupan juga ada. Makanya kelak pada hari kiamat kematian ini didatangkan dalam bentuk kambing, kabish, domba. Kemudian disembelih kambing tersebut atau domba tersebut. Dan dikatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah khuludun la mauta abadan. Wahai penduduk surga, kekal kalian di dalam itu. Tidak ada lagi kematian. Ya ahlan nar khuludun la mauta abadan. Wahai penduduk neraka, kalian kekal selamanya di dalam neraka. Tidak ada lagi kematian. Jadi kematian itu adalah ciptaan Allah. Kalau ciptaan Allah namanya adalah makhluk. Kematian itu ada, bukan tidak ada. Jadi seorang ketika mati, artinya dia bukan tidak ada sama sekali. Dia hanya berpindah tempat. Dia ada di tempat yang lain. Mohon maaf, bisa dipahami ini ya. Dia ada di tempat yang lain. Karena kematian ada dan Allah menciptakannya. Bukan maknanya ketika orang telah meninggal sudah tidak ada apa-apa lagi. Ya, dia tidak merasakan apa-apa lagi. Sudah hilang dia. Tidak hilang. Hilang memang benar, hilang dari dunia ini. Namun berpindah ke tempat yang lain. Di tempat yang lain dia ada. Kalau dia seorang mukmin, dia merasakan kenikmatan di alam kuburnya. Kalau dia seorang kafir, dia merasakan azab di dalam kuburnya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan? Kenapa Allah tidak hanya menciptakan kehidupan? Tapi sebelumnya, kenapa Allah mendahulukan penyebutan kematian daripada kehidupan? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Mana yang disebut dahulu dalam ayat ini? Kematian. Kenapa kematian disebut terlebih dahulu? Kita lebih dulu hidup apa lebih dulu mati? Lebih dulu mati. Karena kematian lebih dahulu daripada kehidupan. Kehidupan datang setelah kematian. Kemudian kematian lagi, kemudian kehidupan lagi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian kafir kepada Allah padahal kalian dahulunya amwat. Allah memulai kita dengan amwat. Padahal kalian dahulunya adalah amwat. Kita di perut ibu kita amwat. Ya, dalam perut ibu kita amwat. Kemudian Allah keluarkan kita ke dunia ini sehingga kita menjadi hidup. Fahyakum tsumma yumitukum. Kemudian dia matikan kalian kembali.
Tsumma yuhyikum, kemudian Dia hidupkan kalian kembali. Makanya Allah sebutkan kematian terlebih dahulu, karena kematian lebih awal daripada kehidupan. Sebagian mengatakan disebutkan kematian lebih dahulu karena kematian lebih ditakuti oleh manusia, sehingga bisa memotivasi untuk beramal. Manusia lebih takut kematian umumnya daripada kehidupan, sehingga disebutkan lebih dahulu supaya termotivasi dan lebih giat beramal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan? Kenapa tidak Allah ciptakan kehidupan saja tanpa kematian? Adanya dua hal ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalannya, tapi yang dijadikan patokan adalah yang paling baik amalannya. Kalau seandainya yang dijadikan patokan adalah yang paling banyak amalannya, maka umat terbaik adalah umat terdahulu, karena umurnya panjang, amalannya lebih banyak. Namun nyatanya umat terbaik adalah umat ini, dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi patokan dalam beramal adalah sebaik-baiknya amalan. Apa ukuran amalan ini baik? Silakan. Berapa menit? Apa ukuran suatu amalan dikatakan baik? Allah mengatakan di sini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, agar Dia menguji kalian siapa di antara kalian itu yang paling baik amalannya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana amalan itu dikatakan baik? Apa patokannya? Kalau tidak ada patokannya, maka semua orang akan mengaku saya beramal dengan amalan yang baik. Kalau tidak ada patokannya, kata Fudail bin Iyad, maknanya adalah akhlasuha wa aswabuha. Patokan amalan itu dikatakan baik, akhlasuha, yaitu ikhlas, yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa aswabuha, dan yang paling tepat, yang paling sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini apabila terkumpul dalam suatu amalan, maka dikatakan amalan tersebut adalah amalan yang baik. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara mengerjakannya sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesuai dalam segala hal. Bukan hanya sesuai namanya saja. Misalkan sholat ya sholat, namanya sholat. Tapi cara mengerjakannya juga dilihat sesuai tidak cara mengerjakannya. Waktu dia mengerjakannya sesuai tidak. Bilangan dia mengerjakan berapa bilangan harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama mengatakan al-mutaba'ah itu harus sesuai dalam 5 hal. Mutaba'ah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus sesuai dalam 5 hal. Yang pertama adalah kaifiyahnya harus sesuai. Cara mengerjakan amalan tersebut
harus sesuai dengan cara Nabi mengerjakannya. Bagaimana Nabi sholat? Harus sesuai dengan caranya, kaifiyahnya. Dimulai dengan takbiratul ihram. Cara takbiratul ihramnya seperti apa? Cara mengangkat tangannya seperti apa? Terus apa yang dibaca setelahnya? Terus rukuknya seperti apa? Apa yang dibaca ketika rukuk? Terus sampai akhir. Makanya Nabi mengatakan apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tata caranya harus sama. Kalau tata caranya beda, walaupun namanya sholat, bukan amal soleh, bukan amal yang baik, bukan ahsanu amalah. Kalau tata caranya beda, misalkan dia mulai dari salam dulu, kemudian sujud, kemudian rukuk, kemudian berdiri, ya, kemudian baca Al-Fatihah. Walaupun namanya sholat, tetap bukan ahsanu amalah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari segi bilangan, jumlahnya. Karena setiap amalan, sebagian amalan itu Allah menentukan jumlahnya. Zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, ditentukan jumlahnya. Kalau ada orang yang mengatakan nggak mau, saya sholat subuh 2 rakaat, terlalu sedikit, saya maunya 5 rakaat, tetap tidak sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah jenisnya. Jenis amalan harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan Nabi mencontohkan kurban itu hanya berlaku pada 3 hewan. Jenisnya onta, sapi, atau kambing. Salah satu di antara 3 hal ini. Pilih kalau mau berkorban dengan salah satu di antara 3 hewan ini. Ini yang dicontohkan jenisnya ini. Ya. Kalau ada orang, saya nggak mau korban dengan onta. Di Indonesia nggak ada onta. Kalau sapi kemahalan. Ya. Kambing saya nggak suka nanti. Saya korban tapi nggak ikut makan, kolesterol. Sang kambing nggak suka. Saya maunya korban dengan ayam. Nggak diterima walaupun namanya korban. Walaupun dia menamakan korban. Korban disyariatkan tidak? Korban disyariatkan. Namun jenis yang dia korbankan salah. Tetap tidak akan diterima. Tetap bukan ahsanu amalah. Kemudian yang keempat adalah tempat. Sebagian amalan itu Allah syariatkan di tempat tertentu, bukan di sembarang tempat. Seperti haji hanya di Mekah, di Ka'bah, ya, di Mekah haji. Ada yang hajinya di Jogja, tawaf di Candi Borobudur, lempar jumrah di situ, tetap nggak akan diterima. Karena tempatnya salah. Kemudian yang kelima zaman, waktunya harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat zuhur, ya ketika matahari tergelincir dari tengah-tengah sampai bayangkan suatu benda 2 kali lipatnya. Ya, itu waktu sholat zuhur. Kalau dikerjakan di luar waktu itu tanpa uzur, ya, maka tidak diterima. Oh, mau puasa Ramadan, saya nggak mau puasa Ramadan di Ramadan. Karena ini sudah umum, banyak orang yang puasa Ramadan di Ramadan. Saya mau yang nyeleneh sedikit, maunya puasa Ramadan di Syawal, tetap tidak akan diterima. Jadi intinya, amal soleh ahsanu amalah itu adalah amalan yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan contoh Nabi SAW dalam segala hal, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam segala hal. Baik, ada apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata
yang menciptakan kematian dan kehidupan, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala menguji kita semua? Allah menguji kita semua dengan dua hal, baik yang mukmin maupun yang kafir. Apa dua hal ini? Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Semua manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir, baik itu para nabi maupun umat biasa, manusia biasa, pasti diuji dengan dua hal ini. Sebagian Allah uji dengan kebaikan, sebagian Allah beri kekuasaan, Allah beri kerajaan, Allah beri harta yang banyak, seperti Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah beri kerajaan dan harta yang banyak. Dzulqarnain dari kalangan orang beriman, dari kalangan orang kafir Fir'aun, Qarun, Saddad, pembesar kaum 'Ad, Allah uji dengan kebaikan. Sebagian Allah uji dengan keburukan. Allah beri kemiskinan, Allah timpakan rasa sakit, Allah timpakan musibah, seperti Nabi Ayyub alaihissalam, Allah timpakan sakit yang lama pada Nabi Ayyub. Semua Allah uji dengan dua hal ini, agar Allah melihat siapa yang ketika diuji dengan kebaikan, siapa yang tetap berbuat ahsanu amalan. Siapa yang diuji dengan keburukan, siapa yang tetap berbuat ahsanu amalan. Ada orang yang ketika diuji dengan kebaikan, dia bisa bersyukur, dia bisa menjalani ujian tersebut. Tapi ketika diuji dengan keburukan, dia hancur, dia tidak ahsanu amalan. Atau sebaliknya, ada orang yang ketika diuji dengan keburukan, dia bagus sikapnya, tapi ketika diuji dengan kebaikan, dia menyimpang, terjerumus ke dalam kemaksiatan, tidak lagi melakukan ketaatan, tidak lagi ahsanu amalan. Tapi seorang mukmin yang benar, dia tetap ahsanu amalan dalam setiap ujian, apapun ujian tersebut, dia tetap ahsanu amalan. Makanya Nabi SAW mengatakan apa tentang seorang mukmin yang baik? Ajaban li amril mukmin, sungguh ajaib perkara orang beriman itu. Inna kul amrahu kullahu khairun, sungguhnya setiap perkara urusannya baik bagi orang beriman. Mau perkara apa, akan berujung baik, akan berakibat baik kalau yang menjalaninya adalah orang beriman. In asobathu sarra syakar fakana khairun lahu. Kalau ditimpa kebaikan, kesenangan, diuji dengan kebaikan, dia bersyukur, maka ini baik bagi dia. Wa in asobathu dharra sabar fakana khairan lahu. Ketika ditimpa keburukan, diuji dengan keburukan, dia sabar, maka ini baik bagi dia. Ini orang beriman, iman yang sempurna. Kalau kita miring dari kedua hal ini, diuji kebaikan kita benar, tapi diuji dengan keburukan kita tidak benar, ya, maka perlu murojaah kembali iman kita, perlu dimurojaah kembali.
perlu diperbarui kembali. Karena orang beriman, kata Nabi tadi, orang beriman yang benar-benar beriman, yang imannya kuat, dalam keadaan apapun sikapnya benar. Mau diuji dengan kebaikan, dia akan bersikap dengan sikap yang benar, beramal dengan amal yang baik. Mau diuji dengan keburukan, dia tetap dengan amal yang baik. Ini yang beriman, yang imannya kuat. Kalau kita miring, maksud saya miring tadi, kita kalah pada salah satu ujian itu, maka perlu dimurajaah kembali iman kita. Seorang beriman tidak akan kalah. Seorang beriman akan selalu bersikap benar dalam setiap ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, tadi saya nukilkan perkataan Fudail bin Iyad, akhlasuha wa aswabuha. Sebagian ulama tafsir mengatakan makna ahsanu amala adalah aktsaruhum dzikran lil maut, yang paling banyak mengingat kematian. Nah, Allah sebutkan tadi di awal, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata sebagian ulama, yaitu yang paling banyak mengingat kematian. Sebagian mengatakan ahsanu amala, ini perkataan Hasan Al-Basri, azhaduhum fid dunya, yang paling zuhud di dunia. Ketika diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling zuhud di dunia? Diuji dengan kekayaan, dia tetap zuhud tidak? Orang miskin zuhud wajar. Miskin zuhud. Tidak ada yang membuat dia bisa berfoya-foya. Pilihannya zuhud. Satu. Kaya, tetap zuhud apa tidak? Dia baluaku, kata Allah, untuk menguji kalian. Siapa yang paling zuhud antara kalian dalam masalah dunia? Wa huwal azizul ghafur. Dia Al-Aziz, yang maha perkasa. Kalau dalam terjemahan Mushaf Indonesia, Al-Aziz diterjemahkan dengan maha perkasa. Ya, Al-Ghafur, maha pengampun. Wa huwal azizul ghafur. Kenapa ayat ini ditutup dengan dua sifat, dua nama ini? Dia Allah Al-Aziz, maha perkasa, maha mulia. Wal Ghafur, maha pengampun. Kenapa ayat ini ditutup dengan dua nama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak dengan nama wa huwar rahimul ghafur, wa huwar rahmanur rahim, wa huwal azizul qahhar? Kenapa ditutup dengan dua nama ini? Al-Aziz, maha perkasa. Allah maha perkasa, tidak butuh terhadap satu apapun, terhadap orang yang membangkang ketika diuji oleh Allah tadi. Tadi apa tujuan menciptakan kematian dan kehidupan? Menguji siapa yang paling baik amalannya. Allah maha perkasa terhadap orang yang tidak mau berbuat baik, tidak mau dengan beramal yang baik ketika datang ujian kepada dia. Allah maha perkasa, tidak butuh terhadap orang ini. Wal Ghafur, dan Allah maha pengampun terhadap orang yang ketika diuji dia berbuat baik, dia beramal dengan ahsanu amalan. Allah maha pengampun, Allah akan mengampuni dosanya. Baik, mungkin cukup sini Pak ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Atau ada pertanyaan? Silakan, barangkali ada yang ditanyakan.
Baik, tidak ada ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.